Baik. Eh, Pertama-tama nih, kira-kira Mas Rizky masih ingat ya sejak kapan nonton MotoGP dan waktu itu momennya apa atau melihat pembalap siapa di TV? Waktu itu sih pas masih ada Casey Stoner. Jadi itu rivalnya Valentino Rossi, sama juga ada Lorenzo juga, karena mereka sudah pada pensiun. Kalau yang saat ini sih masih rival-rival masih terlihat ini sih cukup sangat panas banget ya. Oke, masih ingat ya itu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2010-an dah kalau kurang lebih ya. Oke oke. Nah, ini kita ngomongin balapan MotoGP musim ini Hmm, ya. Eh, ini nih nggak ada Marc Marquez ya. di Ducati Factory. Tim ini jadi susah dapat poin nih di dua race Oh iya terakhir. betul. Faktanya dua balapan terakhir Pecco tuh crash bahkan gitu. Ya betul. Apakah ini bertanda bahwa Pecco Bagnaia nih udah mulai susah diharapin nih sama Ducati? Menurut Mas Rizky gimana? Kemungkinan si Peko itu dia kayak kurang percaya diri ya. Jadi dia itu kayak butuh waktu penyesuaiannya lagi. Jadi kayak sebelum-sebelumnya dia kayak juara dunia di Ducati juga. Kan seperti kayak Marc Marquez itu juga dia kan over banget tuh, dia over pede banget. Kalau sekarang kalau buat si Peko mungkin dia butuh waktu sih mas. Oke, jadi sebenarnya Ducati masih bisa berharap nggak sama Pecco untuk bisa ngasilin poin? Masih masih bisa di oke, gue masih berharap kan karena Marc Marquez kemungkinan sampai akhir musim. Iya Nah, betul. kira-kira Ducati masih bisa berharap Pecco untuk nimbang poin nggak? Masih masih ada harapan nggak gitu? Masih dikasih harapan untuk si Peko untuk dia bisa nge-push lagi Ducatinya itu sampai dia bisa juara dunia mungkin tahun depan. Oke. Jadi sebenarnya selain kurang percaya diri, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Pecco? Apa emang dari segi orangnya, apa dari segi motornya sebenarnya yang mungkin bermasalah? Mungkin dari segi orangnya ya, jadi kayak dia kadang nggak ada feeling dengan motor ya. Jadi waktu pas Marquez dia datang ke Ducati, dia seperti kayak rivalnya tuh kayak itu tuh sengit tuh, tapi dia kayak kurang percaya diri sih. Jadi dari orang sendiri sih yang ini kurang apa namanya ngepush gitu untuk Ducatinya gitu. Oke oke. Nah, sedikit melihat kedua race terakhir ya Hmm? di Indonesia dan juga di Australia Australia. kemarin. Ada dua persamaan antara Fermin Aldeguer dan juga Raul Fernandez. Mereka tuh sama-sama jadi runner up sprint, Iya. lalu besoknya di main race sama-sama jadi juara. Jadi Fermin sama Raul tuh sama tuh, gitu. Nah, eh, ini kalau menurut Mas Rizky, ya itu kebetulan di dua pembalap muda ini atau memang memang secara maksudnya secara kualitas mereka itu dua-duanya memang punya punya kemampuan gitu untuk itu atau kebetulan aja? Kalau menurut saya sih dua-duanya tuh rookie ya. Dia itu punya kemampuan yang bisa menonjol nggak di seluruh track sih mas. Jadi beberapa track ini sih dia bisa nge-push apa namanya seperti dia punya pengalaman sebelumnya di track sebelumnya gitu. Jadi dia memang benar-benar dari orang sih menurut saya. Itu lebih ke oh ya, yang rookie kan Fermin ya. Kalau Iya Raul Fermin. sendiri gimana? Apa sama juga? Kalau Raul sendiri kan dia di track house ya, dia kayaknya masih apa ya seperti masih adaptasi sih di track house Aprilia Oh. gitu. Nah, kira-kira Fermin dan Raul masih mungkin nggak dia bisa menang di tiga balapan tersisa nih? Kalau saya lebih condong ke Fermin karena dia apa ya seperti konsisten sih mas. Jadi dia di kadang di lima besar, kadang dia podium juga sih mas. Kalau untuk Raul Fernandez, saya sih belum ini sih cenderung lihat dia apa sih kayak dia positif di kadang-kadang dia di bawah 10 besar sih gitu sih. Oke, jadi yang berpeluang untuk di antara dua Raul dan Fermin yang lebih berpeluang Fermin ya? Fermin ya Apa? betul. Sorry, apa tadi alasan mungkin ada alasannya Fermin kenapa bisa lebih berpeluang? Apa karena dia naik Ducati karena atau gimana atau kenapa? Betul, memang kalau kita lihat sih memang dari apa sih garis 1 sampai 5 itu kebanyakan dari Ducati mas. Jadi memang sih Ducati itu benar-benar monster jadi dari motor sih motor balap gitu. Kalau untuk Aprilia sih memang dia masih kayak tahap ini sih mas uji coba gitu untuk dari rider sendiri. Oke, sip, sip. Nah, kalau di GP Malaysia ini kita tayang hari Minggu besok ya. Ya, Jadi di GP Malaysia hari ini di main race kira-kira siapa yang akan menang nih hari Minggu?
prediksi saya sih lebih ke Vermin, terus yang kedua si Marco Bezzecchi, yang ketiga saya 50-50 ke siapa ya? Mungkin ke tim Yamaha. Karena Yamaha memang dia ini sih Mas, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Iya, Nah, ini kita selanjutnya tentang Marc Marquez nih, iya, F93. Marc Marquez itu jago banget dalam hal teknis. Tapi kayaknya kalau di luar soal teknis, ada hal-hal yang nggak bisa masuk logika nih berkaitan dengan catatan nasib sialnya. Ada betul. cocok logi yang sebelumnya terjadi 3 kali. 2014, 2016, 2018, terus terjadi lagi tahun 2025. Jadi setelah dia juara di Motegi, Ya, setelah ngerayain juara di Motegi, habis itu dia pasti nggak finish tuh. betul. 2014, 2016, 2018, 2025. Yang 2014 sampai 2018 itu di Australia 3 kali dia nggak finish. 2025 dia nggak finish di Mandalika. Iya, betul, Jadi habis Mandalika. juara di Motegi terus habis itu apes di balapan berikutnya. Di Mandalika juga gitu, dia 4 kali apes lah Iya, balapan. Gitu. Nah, kita pernah tanya ke Marc Marquez, dia tuh nggak percaya hal-hal mistis, tahayul, iya, gitu. Menurutnya itu ya kejadian di balapan gitu. Tapi ya faktanya jadi apa saja terus gitu betul kan. ya. Nah, kalau menurut Mas Rizky gimana? Apakah Marc tuh kalau mau main balapan lagi di Indonesia ya perlu ikut semacam upacara adat lah atau apa gitu atau buang sial gitu atau emang emang sebenarnya kalau Mandalika sendiri tuh kayak apa ya kryptonite-nya Marc Marquez gitu. Marc Marquez jago di mana-mana tapi kalau di Mandalika ya pasti nggak akan bisa menaklukkan gitu. Atau gimana kalau menurut Mas Rizky gimana? Kalau menurut saya sih memang Marc Marquez itu dia ini ya rider yang over banget ya. Jadi tiap dia sprint, walaupun dia sprint jatuh, tapi pas race dia menang gitu. Jadi kita kayak nggak bisa over prediksi sih. Jadi memang karena dia itu benar-benar kayak robot sih. Kalau udah pasca dia apa namanya kayak seperti jatuh gitu, selang berapa bulan gitu dia langsung ini sih podium gitu. Memang dia benar-benar indah pembalap yang top banget dah. Nah, tapi kalau tentang nasib sialnya dia sendiri tuh sebenarnya gimana sih maksudnya gimana supaya dia nggak sial lagi gitu atau emang emang ya nasib sial tuh nggak bisa dipisahin dari balapan atau gimana? Mungkin dia suruh ke dukun dulu mas. Jadi kayak mandi dulu gitu biar buang sial mungkin ya. Oke oke oke. Nah, tahun 2026 nanti kira-kira gimana peluang Marc Marquez sama Ducati? Apalagi dia kan akhir musim nih dia nggak balapan nih. Ya, 2025 akhir musim nggak balapan. Kalau 2026 kira-kira kayak sama kayak 2025 nggak? Yang langsung dia kan dari Thailand menang terus gaspol. Nah 2026 kemungkinan gimana? kemungkinan sih untuk di Ducati Marc Marquez masih dipertahankan sih mas. Jadi mungkin dia lebih hati-hati sih untuk dari setiap balapan. Mungkin dari sprint terus sampai ke race. Mungkin dia ini sih mas cocok untuk podium sih bagi saya. Jadi awal-awal musim dia nggak terlalu ngegas gitu ya. Jadi Iya nggak terlalu ngegas. masih hati-hati. Jadi mungkin dia kayak apa ya ngontrol poin gitu. Jadi di awal-awal dia hati-hati, pertengahan dia kayak ngepush sedikit, sampai di akhir dia kayak ngepush banget gitu sampai dia juara sih gitu. Oke, jadi 2026 Marquez kemungkinan juara. Kemungkinan juara lagi. Betul ya. Kalau buat tuker tangan gimana sih? Nggak apa-apa. Oh lebih bagus tangannya kanan ya? Oke. Oke. Sejak awal musim 2025 ini, andai kalau umpamanya nggak ada Marc Marquez. Hmm. Jadi taruhlah Marc Marquez nggak balapan atau cedera atau gimana dari awal musim 2025. Kira-kira 2025 juaranya siapa? Kalau nggak ada Marc Marquez. Kalau saya lebih cenderung Alex Marquez. Oh, Iya, kenapa? karena dia apa ya? Kan adiknya si Marc Marquez, terus juga dia kayaknya lebih dominan ini sih ke Ducati ketimbang dari Franco Bagnaia. Karena bagi saya sih kalau si Peko itu masih kurang ini sih mas kurang pede. Jadi bagi saya sih Alex Marquez sih. Oke oke. Sampai akhir musim MotoGP nggak ada Marc Marquez lagi. Hmm. Sebagai penggemar MotoGP, kalau menurut Mas Rizky,
tentang keseruannya atau sama aja? Atau terus hal apa yang Mas Rizky tetap tungguin dari MotoGP meski nggak ada Marc Marquez? Jadi pertama dulu yang jadi kira-kira nggak ada Marc Marquez nih gimana nih? Akan makin seru karena banyak pembalap yang juara atau jadi nggak seru atau gimana? Jadi nggak seru sih mas. Kan pertama dia bener-bener banget tuh rivalitas sama VR46 ya. Terus yang kedua apa namanya? Jadi nggak ada apa namanya pembalap lain kayak wah dia tuh di depan tuh Marc Marquez. Jadi tuh dia nggak ada kayak apa namanya rivalitas gitu. Yang ketiga mungkin kurang seru aja sih bagi saya gitu. Oke. Terus kalau gitu sebagai fans MotoGP apa yang masih pengen ditonton kalau mamanya lagi nggak ada Marc Marquez kayak gitu? Apa yang pengen ditunggu? Apa yang pengen dilihat kalau lagi nggak ada Marc Marquez? Kemungkinan sih di sini dari lininya Honda, Luca Marini tuh dia lebih kayak konsisten sih mas. Jadi walaupun dia masih top 10, kadang-kadang top 5, itu sih bagi saya kayak Luca Marini tuh masih konsisten sih. Jadi saya pengen lihat banget tuh Luca Marini dia bisa podium sih gitu. Oke oke. Nah terus ngomong-ngomong kalau di musim ini rider favoritnya Mas Rizky siapa sebenarnya? Musim ini sih tadi saya Luca Marini karena dia dari Ducati ke Honda kan apa namanya kayak mesinnya itu dari Monster terus ke Honda lagi dia kayak apa ya kayak beradaptasi gitu. Jadi dia apa namanya walaupun di top 10 walaupun top 5 dari tim pabrikannya sih jadi kayak dia bangga gitu. Jadi ada hasil jadi tiap ininya tiap pertandingan gitu. Oke oke. Nah ini andai-andai lagi nih kalau jadi pembalap MotoGP Mm-hmm. kira-kira Mas Rizky mau naik motor apa dari tim mana? Kalau saya lebih cenderung ke Honda, Honda. Timnya Honda yang Honda Castrol, LCR ya, LCR. ya LCR. Kenapa kok LCR? Ini berarti tim satelit dong ya? Iya tim satelit karena LCR itu dia mewakili Asia mas. Oh. Jadi ini sih untuk tahun depan karena si siapa namanya itu Sofian Chandra udah ke SBK kurang sih jadi yang Asianya kurang peminat gitu. Itu sih bagi saya. Sip, sip, sip. Terakhir nih, ada 5 juara dunia. Hmm. Marc Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong kasih julukan versi Mas Rizky sendiri. Kita mulai dari Marc Marquez. Pakai bahasanya Mas Rizky sendiri. Marc Marquez. Robot. Oke. Oke. Joan Mir. John Mir dia apa ya jatuh bangun sih dia. Fabio Quartararo. Dia itu dipihapin mulu sama Yamaha. Pecco. Peko dia over minder sih. Sorry, apa? Terlalu minder dia minder. Oh maaf. Terakhir, Jorge Martin. Jorge Martin dia di Aprilia malah ini sih dia kayak cenderung cedera mulu dia. Kayak ini kayak apa sih sial gitu. Oke, oke. Sip. Oke, sip. Thank you Ya, ya. makasih. Sudah.